على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب Allah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah بالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله
sebentar ya, nggak apa-apa. Kita ketahui sejak awal sehingga kita akan memaklumi satu sama lain. Yang kedua saya kulon nuwun, kalau bahasa sini apa ya, campur ya. Kalau Sunda apa? Punten ya, punten. Kalau yang Jawa kulon nuwun. Kalau yang Indonesia malah nggak ada. Saya belum tahu apa-apa mengenai Anda, saya tamu di sini, sudah makan tapi belum berjasa apa-apa. Sudah dikasih makan kenyang sekali tadi, ada sop iga, sate. Maka saya ajak Anda gini, yang pertama saya mendoakan Anda supaya janji Allah di satu ayat tapi mengandung 5 rahmat untuk Anda semua itu terjadi setelah pertemuan ini. Jadi siapa saja datang ke sini dengan hati yang suci, mencari ilmunya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus-menerus menyatakan cintanya kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina, akan dibukakan jalan kemenangan bagi Anda untuk urusan yang mungkin berbeda-beda. Artinya yang selama ini enggak hamil-hamil bisa hamil. Dagang enggak sukses-sukses, akhirnya mulai terbuka. Yang selama ini enggak teguran, mulai teguran. Yang selama ini rumah tangganya agak gelap-gelap dikit, mulai lebih terang. Pokoknya Allah membukakan kemenangan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini satu ayat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nomor 2, Allah mengampuni dosa kita semua, Anda semua. Yang sudah-sudah maupun yang belum. Nah yang kedua ini agak gawat. Wah kan sudah diampuni sebelumnya, nggak apa-apa deh besok kita bikin dosa gitu. Tapi pokoknya diampuni Allah. Amin ya. Tapi salah Anda apa sih? Sesalah-salah Anda ndak ada segini-gininya Agil Mukhtar. Sedosa-dosa Anda ndak ada segini-gininya Atut atau siapapun yang ditangkap oleh KPK, lebih-lebih lagi yang tidak ditangkap karena sudah membereskannya dengan uang. Oke. Jadi itu surat Al-Fatah, pertama inna fatahna laka fatham mubina, 2 liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kemudian wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan Allah menyempurnakan nikmat yang sudah Anda alami itu. Jadi kemarin sudah nikmat, sekarang lebih nikmat lagi. Suami ganteng terasa lebih ganteng lagi. Istri cantik, tiba-tiba loh kamu kok lebih cantik dari biasanya gitu ya kira-kira. Dan seterusnya. Anak menjadi lebih cerdas, ya. Anak yang biasanya sholatnya kurang rajin sekarang mulai rajin. Pokoknya Allah menyempurnakan kenikmatan hidup Anda. Biasanya jualan laku cuman 15 barang, mulai besok 25 lah gitu. Kalau beli bisa dapat murah, kalau jual bisa dapat mahal. Amin ya rabbal alamin. Kalau punya utang bisa bayar cepet. Kalau nggak bisa bayar, Allah bikin yang ngutangin lupa. Amin ya rabbal alamin. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Dan Allah membimbing Anda, dagangnya, taninya, kapan ngasih pupuk, kapan menanam, hujan apa enggak, ya. Anda dibimbing terus oleh Allah. Jadi setiap yang Anda lakukan, yang Anda alami, yang Anda putuskan, yang Anda ambil keputusannya, insya Allah berada di dalam hidayah Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 4. Yang terakhir, wa yansurukallahu nasron aziza. Kalau ada apa-apa Allah menolong. Ada masalah ditolong. Ada problem ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu tahap pertama sebelum kita pengajian, kita bersyukur dulu sama Allah dan menyatakan cinta kepada Rasulullah. Gitu ya. Jadi kita nyanyi bareng dulu. Apakah nyanyi itu bid'ah apa tidak nanti kita omongkan. Ya. Nanti kita omongkan. Yang pasti Rasulullah nggak pernah pakai peci. Jadi yang pakai peci hati-hati, jangan-jangan masuk neraka. Termasuk saya.
Kayaknya yang lakukan Anda tiap hari Rasulullah nggak pernah melakukan. Makan pakai sendok, pakai garpu Rasulullah nggak pernah. Pakai sepatu Rasulullah nggak pernah. Pakai sarung Rasulullah nggak pernah. Apalagi? Pakai HP apalagi? Nanti di surga kalian pamer Rasulullah belum tahu ini tahu gitu kan. Itu ya. Macam-macam lah. Nanti kita omongkan bersama-sama, mudah-mudahan waktunya cukup, mudah-mudahan Allah membuat 1 jam terasa 2 jam. Terbalik. 3 jam terasa 1 jam. 3 jam kita rasakan seperti hanya 1 jam. Gitu ya, mudah-mudahan ya. Allah Maha Kuasa, itu bisa saja. Kalau orang hatinya senang, merasa aman satu sama lain, waktu menjadi sangat cepat gitu ya. Oke. Bid'ah nanti dulu, syirik nanti dulu, dan seterusnya. Kafir nanti dulu. Kalau Anda ditanya kamu muslim apa kafir? Yang baik jawab apa? Bagus. Kayaknya sih masih kafir saya, gitu kan. Gitu yang jawabnya ya. Kalau muslim kan jadi sombong. Yang bener aja lu kan gitu. Kan jadi bagus mana orang mengaku baik atau mengaku buruk? Baik mana orang merasa benar atau merasa bersalah? Nah, mari kita kembangkan kerendahan hatian agar kita rajin nyari kesalahan kita, bukan rajin nyari kesalahan orang lain. Jelas ya? Oke, tepuk tangan. Ya. Pelan-pelan sekarang bersyukurnya kepada Allah pakai lagu. Nanti kalau memang ternyata lagu itu haram, kita masuk neraka bareng-bareng. Biarin. Rombongan toh, asal bareng kan enak kita kan, gitu. Sampai neraka isinya cuma 3 ustadz tok. Surga isinya cuma 3 ustadz, jadi kesepian dia. Cuma 3 orang. Lah ya akhirnya kan paling dia gabung ke kita di neraka. Oke, gitu. Nanti kita omongin bareng-bareng, sangat gampang kok, semua itu sangat mudah ya, nanti kita omongin. Cuman sekarang saya pengen cara bersyukurnya itu pakai lagu dong, nggak enak nggak pakai lagu. Wong nggak usah nyanyi aja harus pakai lagu kok. Emang bisa ngomong nggak pakai lagu? Bisa, gimana caranya? Coba ngaji nggak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin gitu. Itu rap namanya. Lagu juga. Jadi yang namanya lagu musik itu cuma 3 hal. 1 bunyi, haram nggak bunyi? Masa bunyi haram lah, terus gunanya apa kita hidup kalau nggak boleh bunyi? Kalau beol mau ngeten gini, gitu, supaya nggak bunyi. Kentut nggak boleh berarti. Bagaimana caranya kentut nggak bunyi? Dikasih alat peredam di sini ya ditempelin. Oke, bunyi nomor 2 nada. Itu nada. Kan nadanya orang Sunda ngomong kelihatan kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa kelihatan, orang Tegal kelihatan. Kalau dihilangkan nadanya nggak kelihatan. Ya toh? Nggak kelihatan kalau orang Tegal. Tinggal logatnya, tinggal anunya, tinggal ucapan hurufnya. Kalau hurufnya apa? Kalau orang Madura L-nya mesti 2. Kalau orang Sunda F sama P itu bingung. Kadang manfaat ya, kadang terbalik. Tidak apa-apa, itu ciri masing-masing. Dan Allah mengenali, oh ini yang dari Sunda yang kesulitan ngomong P sama F. Udah, karena kamu sulit selama di dunia masuk surga sekarang, malah gitu nanti. Pokoknya gini loh teman-teman sekalian, hidup itu kalau mau bahagia, mau aman, carilah kebaikan orang meskipun dia orang jelek. Carilah kebaikan, baiknya orang sejelek apapun cari baiknya, betul enggak? Tai sapi itu cari baiknya, jadi rabuk, betul enggak? Tapi kalau cari buruknya, emang apa yang enggak ada buruknya? Secantik-cantik wanita tetap bau bagian tertentu. Bener enggak? Jadi enggak ada, baik beneran enggak ada. Jadi setiap orang punya kelemahan. Jadi mending kita cari kebaikan orang daripada cari kejelekan orang. Kalau cari kejelekan diri sendiri. Supaya kita bisa memperbaiki diri gitu ya. Oke, supaya enggak berkepanjangan ngomong yang gitu-gitu, saya mau nyanyi dulu sama Anda semua. Loh, bukan saya nyanyi bareng.
Saya ingin bagi tiga ini, yang di luar sana Bu, ibu-ibu saya kadang-kadang yang di sana saya nggak bisa ngelihat nggak Bu ya, lewat layar ya Bu ya. Saya tanya Bu, makanan yang paling khas di sini apa Bu? Tadi saya siang makan apa tadi Pak? Empal gentong, oke. Empal gentong itu biasanya yang suka laki apa perempuan? Kedua-duanya. Oke, empal gentong apalagi? Apa? Nasi jamblang. Tolong ada asisten salin ya. Sebab saya sudah tua agak susah. Pertama, aduh apa marek? Empal gentong, nasi jamblang, satu lagi. Lengkong. Baru kali ini saya datang ke suatu tempat dikasih kata yang saya belum pernah dengar. Biasanya mirip-mirip saja, cuma di sini ini lain dari yang lain ini. Berarti yang datang ke sini malaikat khusus ini. Kalau enggak kenal. Oke, sekarang saya bagi tiga ya. Yang di sana-sana ngikut, jadi yang ibu yang sebelah sana ngikut yang di luar garis ini Bu, di luar pagar ini. Namanya tadi yang pertama apa? Empal, don apa don? Empal gentong. Tong apa tong? Loh, beda tong sama tong. Sama ya? Sama, kalau di Jawa beda. Kalau di Jawa, wedi sama wedi beda. Kalau wedi itu takut, wedi itu pasir. Gitu kan? Dalam bahasa lain, kalau dalam bahasa Arab, ka sama ko beda. Kalau kolbu itu hati, kalau kalbu itu anjing. Jadi jangan diterjemahkan, aku dengan seluruh kalbuku, jangan begitu. Berarti aku dengan seluruh anjingku kan gitu. Oke. Empal gentong namanya Bu ya. Sana grup empal gentong. Terus sampai di garis ini separuh ya. Ini nasi jamblang. Nasi jamblang berarti mohon maaf sampai kamera ini ke sini nasi jamblang sampai pagar itu di sini lengkong. Lengko, itu apa itu? Jajan apa? Nasi. Nasi ditambah lengko. Oh, semacam sayur. Loh kok saya nggak dikasih tadi? Oke, saya mohon asisten satu. Saya minta supaya saya dibantuin. Mas Islami sama Mas ikut berdiri semua. Mikrofonnya ya. Jadi sekali lagi sana nasi empal gentong. Empal gentong. Kalau saya tunjuk tolong diinget-inget ya. Oke. Saya minta nada. La 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 gitu ya. Ni gitu ya. Ibu-ibu, empal gentong, tiruin saya Bu ya. Kita bersyukur kepada Allah, biasanya bunyinya apa Bu kalau bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah. Oke. Deng deng. Ibu-ibu sampai yang luar sana tolong berkorban supaya Allah makin sayang sama Anda sekeluarga dan seluruh masyarakat di Pabedilan, ya. Oke, di seluruh Losari lah gitu ya. Supaya Allah makin sayang sehingga hidupnya makin dimudahkan, sekeras mungkin teriaknya, daripada teriak-teriak di pasar harus lebih keras teriak di sini. Ya Bu ya. Deng deng deng. Ya Bu ya, tiruin ya. Yang lain diem. Yang grup 2, 3 diem. Alhamdulillah. Langsung bisa lagi Bu. Oke, grup 2 nasi Jamblang. Jamblang dari kamera sampai pagar. Sana alhamdulillah Bu, ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Wa syukrulillah. Lagi. Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah, segala rasa syukur bagi Allah. Ayo Bu.
Engkau. Azka sholati wa salami li Rasulillah. Bisa lagi. Azka tepuk tangan untuk Lengko. Kali Anda diketawain sama sana dipikirnya nggak bisa. Mereka terlalu banyak makan apa tadi? Malgentong. Jadi apalnya cuma pendek-pendek. Anda kan nama makanannya cuma dua kata, dua suku ya. Satu suku kata jadi nafasnya panjang. Azka sholati wa salami Rasulillah. Azka sholati wa salami Rasulillah. Oke, sekarang Anda yang alhamdulillah, saya balik. Ibu-ibu. Azka sholati wa salami li Rasulillah. Azka sholati wa salami li Rasulillah. Tepuk tangan lagi bisa loh, ya Allah. Ada hadiahnya enggak nih, Pak? Oke, kita hadiah seada-adanya makanan di situ, kita lempar ke sini, tidak ada masalah. Azka sholati wasalami li Rasulillah. Sedalam-dalam, setulus-tulus cintaku dan penghargaanku, aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azka sholati, ingat Pak ya, sholati bukan sholawati lah ya. Azka sholati wasalami li Rasulillah. Lillah. Oke, berarti sana lulus, sini lulus, bahwa suaranya lebih keras di sini karena di sini preman-preman, di sana ibu-ibu. Sekarang hadiahnya tanggung jawab ketua panitia. Coba sekarang yang alhamdulillah sana. Tepuk tangan semua ya Allah. Dah, kalau kita sudah berkumpul seperti ini, fokus kita Allah sama Rasulullah. Seneng nggak Allahnya? Seneng nggak Rasulullahnya? Kalau Allah seneng, maka hidupmu jadi lebih mudah. Kalau Rasulullah seneng, berarti nanti kalau kamu salah dimintakan ampun kepada Allah. Betul enggak? Itu namanya syafaat, diberi kemurahan, ditawar sama Rasulullah. Itu sebenarnya dia kemarin itu agak salah-salah dikit, tapi itu enggak sengaja kok, Allah udah sampai ampuni aja gitu. Itu Rasulullah ngomong gitu. Jadi syafaat itu enggak hanya di akhirat, sekarang pun sudah ada syafaat. Sekarang seharusnya belum kawin bisa cepet dapat jodoh, itu kan syafaat. Wah, kok amin? Emang banyak nih. Oke, sekarang kita sholawatkan lagi, tapi bersama-sama. Nanti ada referennya, bunyinya sholli wa sallim, terus sampean Allah gitu ya. Alal muallim Allah gitu ya. Sholli wa sallim Allah. Alal muallim Allah gitu ya. Pokoknya gini-gini, daripada Demokrat, Golkar, mending Allah gitu ya. Betul nggak? Banyak-banyak menyebut Allah. Saya datang ke sini tidak untuk menjadi tokoh Anda. Saya datang ke sini untuk mendorong supaya Anda percaya kepada Allah dan Rasulullah. Jangan pernah putus asa atas hidupmu. Perkara Anda tidak percaya sama saya, tidak ada masalah. Saya memang belum bisa dipercaya.
Gitu loh. Jadi tidak usah pedulikan saya, yang penting saya datang ke sini mengajak Anda percaya kepada Allah dan Rasulullah. Kalau tahun ini ada gunung sampai meletus misalnya 9 biji di Pulau Jawa. Dari Krakatau sampai Tangkuban Perahu, Galunggung, Slamet, sampai Dieng, sampai Semeru, Merapi, semua, andaikan mereka menguap-uap atau meleleh-leleh atau mungkin meletus kecil atau besar, Anda karena dekat sama Allah dan Rasulullah mendapatkan perlindungan dibanding yang tidak dekat sama Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bareng-bareng sekarang ya. Yuk. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim Allah ala al-muallim Allah. Salli wa sallim ala al-muallim Allah. Salli wa sallim Allah ala al-muallim. Salli wa sallim ala al-muallim. Ahmad Muhammad ya Sayyid khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Sayyid khairil bariyah. Ibu. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Hadhil Madinah fiha nabina. Hadhil Madinah fiha nabina. Hadhil Madinah fiha nabina. Hadhil Madinah fiha nabina. fiha busara ya Sayyid khairil bariyah. fiha busara ya Sayyid khairil bariyah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami. Bareng-bareng li Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, sekarang duduk gini. Oke, Mas Doni duduk begini. Oke. Saya sebelum melanjutkan ingin pendataan dulu Bapak-bapak. Kan di kampung masing-masing ada masjid, ada musola. Rata-rata di sini satu desa berapa masjid? 1, 2 paling ya. Kalau musolanya banyak, gitu ya.
Terus masih ada nggak tradisi kayak nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak kita dulu ada pujian? Masih ada? Bener. Oke, pujian sebelum, jadi sambil nunggu imam itu ya. Oke, satu. Terus kalau habis sholat wiritan bareng apa enggak? Ada yang iya, ada yang enggak, hasilnya beda. Kalau wiritan bareng kita tidak bisa khusyuk sendirian, tapi suara kita yang bareng didengarkan oleh anak-anak. Jadi meskipun kelihatannya ribut, besok-besok anak-anak kita yang denger itu ternyata terus jadi bisa wiritan. Nah, ada masjid yang nggak boleh wiritan bareng, anak-anak nggak pernah dengar apa-apa, begitu besar nggak bisa wiritan. Milih mana? Ah, monggo, terserah. Tapi pokoknya semua itu ada prosesnya, gitu ya. Terus ada nggak grup sholawat gitu? Ada. Oke, sip. 3 hal aja. 1, puji-pujian sebelum sholat. Nomor 2, wiritan. Setelah sholat terus ada kelompok-kelompok terbangan. Bisa berjanjen, bisa busyiri, bisa dhiba, bisa simtudur, bisa sholawat maulid, macam-macam terserah, tidak ada masalah. Wong itu semua di luar ibadah mahdhoh. Itu sama dengan, pokoknya itu berbuat baik di luar ibadah resmi, gitu ya. Di antara Anda ada nggak yang sering melakukan itu? Misalnya pujian dulu. Ibu-ibu masih ingat pujian apa? Kalau di masjid-masjid, di musola-musola. Apa Bu? Ilahilas, ilahilas. Masya Allah, ya Allah, sayangilah mereka terus. Mudahkanlah rizki mereka ya Allah. Rukunkan keluarga mereka ya Allah. Jahimi sampai akhir loh ya, awas loh ya. Fahabelitau fa'innaka ghafirul dzambil azimi dzunubini jalali wa umri nakisun fi kulli yaumin ya. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali Ilahi abdukal asi ataka mukirran bidzunubi wa qad da'aka wa in taghfir wa anta lidzaka ahlun wa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka wa in tatrud faman narju siwaka. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya Allah, aku tahu Engkau pasti bergembira melihat hamba-hambamu melantunkan kesalahannya, memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau memiliki 6 sifat pengampun. Karena dosa hamba-hambamu bermacam-macam jenisnya. Keempat, keenam-enamnya itu mungkin agak sukar diterapkan untuk para yang ditangkap oleh KPK.
Tapi untuk saudara-saudaraku yang hadir di sini maupun yang di luar, ya Allah, ampunanmu itu seperti gunung yang sangat besar, sedangkan dosa mereka hanya seperti bercak-bercak pasir di bumi yang tidak ada artinya dibanding ampunanmu yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini kan lagu cuman gitu dok, gitu tok, cuman dua, tapi tidak pernah tidak enak, betul enggak? Selalu enak, abadi. Sudah berapa abad itu? Coba lagunya lagunya Noah, coba satu. Ada yang hafal? Apa gimana? Jadi Bu, hidup ini Bu, siapa yang sejati ada? Ngerti sejati? Yang benar-benar ada itu siapa? Ya Allah sih lah. Allah yang benar-benar, Rasulullah diadakan oleh Allah, kita diadakan oleh Allah, tapi kita tidak benar-benar ada. Yang benar-benar ada hanya Allah. Kalau tidak karena Allah cinta kepada Rasulullah, maka Allah tidak akan membuat kita dan alam semesta. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadhil aflak. Kalau tidak karena aku cinta kepadamu ya Muhammad, yang aku ciptakan pertama sebagai cahaya yang memancar, Nur Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh jagat raya dan isinya ini. Maka kita alhamdulillah bisa jadi manusia bareng seperti ini gara-gara Allah cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti setelah mati kemana kita? Selesai apa mau terus? Mati itu selesai apa cuman satu semester? Satu rekaat, setelah itu ada rekaat berikutnya sampai akhirnya kita lulus jadi sarjana kehidupan, kita menyatu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak Bu? Kopinya sudah datang. Itu membuatku sukar berpikir lagi ini. Gara-gara sudah ada kopi. Enak yang di sini bisa merokok, kalau aku di sini ngerokok nggak enak. Nggak enak artinya pekewo sama Anda semua, tapi daripada kita cemburu-cemburan mending sama-sama ngerokok aja nanti. Ya, guyon-guyon, oke, bismillah. Jadi lagu itu kalau bisa cari yang abadi Bu. Nggak hanya sholawat loh yang abadi, misalnya sholatullah salam gitu dok, dari dulu sampai sekarang tetap enak kan? Tetap enak. Sekarang misalnya lagu Ibu lahir tahun berapa Ibu? Ibu berapa Bu? 55. Tahu Teti Kadi Bu? Ingat nggak ada Teti Kadi dulu? Erni Johan, Lilis Suryani, Benyamin S, Alfian, Rahmat Kartolo, Dedi Damhudi. Ingat nggak Bu? Kalau Lilis Suryani lagunya apa Bu? Ingat nggak? Novia kalau pakai Novia masih muda, dia masih generasi berikutnya. Maksud saya ada lagu-lagu yang abadi. Contohnya gini deh, ada lagu pop, ada lagu Melayu, misalnya gini. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak akan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Kita selesaikan ya, teruskan. Renungkanlah terus. Sampai abad berapapun lagu ini disenangi orang. Yang suaranya bagus maju Mas, referen. Jadi aktivitasnya hati, terus pikiran, hati, pikiran, fisik gitu ya. Jadi kalau Anda capek hatinya, kerja pikiran. Kalau capek pikirannya, kerja fisik. Kalau capek fisik, kerja hati. Kalau Anda muter gitu nanti tidak capek-capek. Gitu ya. Sebentar saya tanya, ibu-ibu yang tadi nyanyi. Dangdut itu haram kalau dipentaskan di depan masjid pas sholat maghrib.
Betul ya? Kalau ada dangdut penyanyinya goyang-goyang aurat, yang haram goyang auratnya, dangdutnya enggak haram. Jelas ya? Jadi jelas hukumnya menurut Majelis Ulama Dharma Bangsa, dangdut itu bid'ah besar kalau dipentaskan, dinyanyikan di depan masjid pas sholat maghrib, isya atau apalagi pas Jumatan. Lah ya. Jadi segala sesuatu itu salah kalau dia tidak tepat tempatnya dan waktunya. Gitu. Sholat maghrib itu haram kalau dilaksanakan di tengah malam. Jelas. Jadi jangan bilang maghrib itu wajib. Iya wajib kan pas maghrib. Tapi kalau kamu laksanakan jam 12 yang mau maghriban dulu gitu kan, ya haram kan itu. Jadi segala sesuatu itu pada tempatnya. Seluruh hukum Allah itu memperhatikan ruang dan waktunya. Pedoman pertama ya. Jadi misalnya celana itu baik ketika dipakai di kaki. Tapi kalau celana dikalungkan di sini, orang gila namanya. Jarit itu bagus Bu, tapi kalau sininya nggak pakai jarit, malah sininya yang dipakai jarit, sininya enggak, pusing para laki-laki di sepanjang jalan. Jadi apa sih bid'ah itu? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Di ruang mana, di waktu mana, itu pertanyaannya. Tapi kita ngomong yang tidak diperintah Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Contohnya, kalau sholat 5 waktu diperintahkan toh, dilakukan toh. Oke. Tapi kalau sholat pakai mikrofon diperintahkan enggak? Bid'ah. Oke. Mulai besok seluruh masjid sound sistemnya dijual. Sholat pakai kipas angin. Rasulullah pakai kipas angin enggak? Berarti bid'ah enggak? Bid'ah. Mulai besok kipas angin di masjid-masjid dijual. AC apalagi, ya toh, AC. Listrik. Sebutkan Nabi satu saja yang pernah pakai listrik. Nabi Adam pakai, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Isa, ndak ada yang pakai listrik. Jadi mulai besok PLN bubar. Ayo, bid'ah kok ya toh? Ayo kamu. Dah didaftar apa lainnya yang bid'ah? Mobil bid'ah. Enak aja kata nabi-nabi. Kita yang nabi aja nggak pakai mobil, ente pakai mobil. Bid'ah. Ayo apalagi? Kaos. Bid'ah. Kacamata. Bid'ah. Potong rambut ke salon. Bid'ah. Kupluk. Bid'ah. Baju Cina. Bid'ah. Jadi mulai besok telanjang semua. Karena semua yang kamu pakai dan yang kamu lakukan itu bid'ah semua kalau diturutin. Bener nggak nih aku ngomong? Jadi sebenarnya bid'ah itu apa? Saya akan ulur-ulur supaya Anda bingung dan marah. Bid'ah itu pertama-tama adalah baik. Misalnya, padi, kalau didiemin aja nggak diapa-apain, bisa nggak dimakan? Maka diperlukan bid'ah. Yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menumbuk padi menjadi beras, memasak beras menjadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi bid'ah penting enggak? Penting. Ayo, bid'ah bermanfaat. Ayo. Nabi Muhammad pernah enggak nyuruh bikin mushaf Quran? Enggak toh? Berarti bid'ah pertama yang besar dan harus ada khalifahnya, ngomong gitu. Jadi ada khalifah itu bid'ah, ada presiden itu bid'ah, ada menteri itu bid'ah, semua bid'ah. Twitter bid'ah,
Facebook bid'ah, handphone bid'ah, kamera bid'ah. Mulai besok kamu telanjang diem di rumah. Karena tidak ada apa-apa yang nggak bid'ah. Kalau itu disebut bid'ah. Ayo gimana? Kalau memang itu bid'ah aku juga nggak keberatan kok. Ayo dah, bid'ah wes. Aku tak pulang sekarang. Bid'ah kok. Jadi apakah bapak ibu-ibu yang disebut bid'ah? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak dianjurkan Rasulullah, tidak diperintahkan Rasulullah di wilayah ibadah mahdhah. Apakah mahdhah itu? Ibadah dasar yang merupakan perintah Allah, yaitu rukun Islam. Apa rukun Islam? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. 5 hal ini kalau ditambahi, dikurangi, dirubah, bid'ah namanya. Bahkan bisa syirik, bisa kafir. Misalnya sholat pakai gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Jadi kalau sholat dirubah, bid'ah. Naik haji tidak ke Mekah, atau naik haji bikin Ka'bah sendiri, bid'ah. Puasa karena tahun ajaran barunya pas hari raya, puasanya diajukan sebulan, boleh enggak? Jadi pokoknya bid'ah itu hanya menyangkut ibadah mahdhah. Pedomannya tolong diingat-ingat, ibadah pedoman logikanya begini. Apa saja jangan kamu lakukan kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan ngapa-ngapain. Kalau diperintah baru lakukan. Jadi kalau Allah nggak suruh sholat, jangan sholat. Kalau Allah nggak suruh syahadat, jangan syahadat. Kalau Allah nggak suruh puasa, jangan puasa. Itu namanya ibadah mahdhah. Apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Selebihnya, kalau saya sebut persentase ayatnya, ibadah mahdhah itu ayatnya sekitar 3,5% di dalam Al-Quran. Sisanya berapa? 96,5%. Mayoritas dari isi hidup ini namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu pedomannya bukan apa saja nggak boleh kecuali yang diperintah. Pedomannya adalah apa saja boleh kecuali yang dilarang. Jelas ya? Apa saja boleh kecuali yang dilarang. Jadi kalau mau maulid Nabi dibilang bid'ah, mana perintah maulid Nabi kan nggak ada. Jawabnya gini, mana larangannya kan nggak ada. Karena di situ bukan urusan perintah tapi urusan larangan. Jelas ya? Jadi kalau di dalam ibadah mahdhah main bola silahkan, meskipun tidak ada Nabi yang main bola. Pakai kacamata silahkan, meskipun tidak ada Nabi yang pakai kacamata. Mau tweet book, apa meneh? BBM, apalagi? Remi, main remi. Reminya Instagram, monggo. Remi enggak apa-apa, yang enggak boleh judinya, kan begitu. Internet enggak apa-apa, yang enggak boleh pornografinya dan fitnah-fitnahnya. Internetnya enggak apa-apa, kan bagus untuk silaturahmi. Yang salah, yang haram adalah kalau kamu melanggar prinsip-prinsip syariat, yaitu memfitnah. Yang tabakduhum ba'do, ngerasanin yang enggak. Pornografi, kan gitu. Selebihnya bebas, tidak ada masalah. Jadi mau sholawatan silahkan. Bahkan sholawatan bukan hanya nggak ada larangannya, bahkan ada anjurannya. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ada hal-hal yang menyangkut ini sudah kami omongkan tadi, tapi malam ini belum dulu, kita tidak usah kita perdalam dulu, tapi sudah saya paparkan kunci-kuncinya. Tapi intinya adalah bahwa kalau ibadah muamalah tidak ada masalah.
anak muda seusia-usia Anda itu di mana-mana di seluruh Indonesia itu memiliki kemurnian aspirasi seperti itu. Dan itu membuat saya tidak putus asa dengan Indonesia. Memang ruwet, memang tidak gampang menggambar, melihat sejarah dengan komplikasi dan labirin masalah yang luar biasa. Ini jawabnya agak sedikit berbahasa Indonesia agak tertib ya. Tapi saya sangat yakin dengan yang akan terjadi. Memang kita harus sabar kepada amhilhum ruwaida. Sampean ngerti ayat itu ya? Innahum yakiduna kaida fa'akidu kaida. Mereka memperdaya kalian. Mereka sangat melakukan penipuan-penipuan tadi ya. Siap membohongi dan seterusnya. Tapi jangan lupa Allah itu maha penipu daya. Wa akidu kaida. Aku juga maha penipu daya. Terus Allah menyatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkan orang-orang yang khianat kepada kesucianku dan kesucian rakyat ini melampiaskan sampai batas waktu tertentu. Susahnya memang kita tidak tahu batas waktu tertentu itu seberapa lama. Tapi dengan melihat lahirnya generasi muda kayak Anda, saya melihat Indonesia tidak lama lagi akan bangkit. Nah, maka Anda tidak apa-apa, terus jadi orang diketahui. Di antara seluruh pasukan-pasukan khusus di dunia, Anda tahu kalau di Amerika Green Beret, itu pasukan khusus yang dahsyat kemampuannya. Ada SAS di Inggris, terus di Mossad di Israel. Saya ingin katakan sama Anda, dari seluruh pasukan khusus di dunia, Indonesia nomor 3 terbaik di dunia. Jadi Amerika kalah sama Kopassus kita. Pasukan khususnya Amerika kalah sama Kopassus. Yang bisa menandingi cuman Israel sama Jerman. Cina kalah, Inggris kalah, semua kalah sama Amerika. Padahal fasilitasnya sangat rendah, sangat minimal. Apalagi Indonesia tentaranya bagus, apalagi fasilitasnya memadai, maka tidak ada yang bisa menandingi tentara Indonesia. Itu pun tidak ditakuti oleh dunia. Kalau mereka tidak menyerang secara militer ke Indonesia, yang ditakuti bukan tentara, bukan polisi, yang ditakuti itu Anda. Repot, musuh Anda itu repot. Apalagi yang belum punya kerjaan. Belum punya kerjaan, didatangi musuh, enak toh? Loh, kini nggak punya kerjaan yang dikasih. Ayo udah. Dan tidak ada orang yang senekat orang Indonesia, bener nggak? Kata nekat nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada bahasa Arabnya. Hanya bahasa Indonesia ada nekat. Berani naik kereta api di atapnya 200 orang. Kereta listrik lagi. Sebelum dilarang dulu. Betul nggak Pak? Belum lagi bonek, 1000 orang dari Surabaya ke Jakarta tidak sanggup sepeser pun. Berani naik kereta, berani hidup di Jakarta, di pinggir-pinggir jalan, berani pulang. Hanya orang Indonesia berani seperti itu. Itu pun di atas kereta api enggak berpegangan dengan tegang. Enggak, mereka gini. Di atas kereta itu orang Indonesia. Jangan lawan rakyat Indonesia. Itu pengumuman di seluruh langit, bumi, dan jagat raya. Jangan sekali-sekali berani melawan rakyat Indonesia. Ekonominya hancur lebur secara kenegaraan. Tapi lihatlah mana ada hidup melebihi enaknya hidup di Pulau Jawa, di seluruh pulau-pulau Indonesia. Di sini enak sekali Mas. Tadi saya bilang, di rumah yang kita transit tadi, saya bilang, gubernur Mesir rumahnya 1/4 dari rumah Anda. Di sini rumah di kecamatan-kecamatan bagus-bagus. Nggak tahu kerjaannya apa kok kaya-kaya di sini. Saya sama Kiai Kanjeng pentas di 6 provinsi Mesir. Itu rumah gubernur tuh kordennya aja memalukan. Kordennya aja kita dikasih nggak mau. Begitu miskinnya mereka. Sementara di Indonesia kemudahan hidup luar biasa. Gaji sedikit tapi barang murah di sini. Kalau murah itu dalam arti dibanding di luar negeri. Kalau di Amerika $1 nggak dapat apa-apa, untuk hamburger 1 itu butuh $6, minimum $4,5. Di sini $1 berapa? 10.000. Berapa? Bisa makan kenyang nggak 10.000?
2 kali makan tambah kopi, teh, kerupuk. Apalagi kerupuk 15 ngaku cuma 2. Jadi di sini hidup itu sangat enak, justru karena rakyatnya hebat. Udah mau beli apa? Jam berapa? Keluar rumah jam berapa? Mau beli apa? Ada enggak? Ada aja tuh warung-warung tadi mana tuh nyelempit-nyelempit itu. Ada. Mau minum apa? Mau makan apa? Ada. Jam berapa saja? Itu Indonesia. Mau beli kartu, SIM card. Kamu pergi ke Inggris, kamu pergi ke Belanda, kamu pergi ke Turki. Untuk dapat 1 kartu, ini tanya sama Kiai Kanjeng, kita ke Maroko, ngurus 1 SIM card 3 jam tidak selesai. Di sini kayak beli kacang toh, dijiset, terus didaftarkan dengan nama pura-pura. Ya toh? Alamat palsu. Lo semua orang, gitu loh. Jadi Indonesia ini Mas, memang hancur negaranya, memang hancur, kurang ajar pemerintahnya, tapi rakyatnya jagoan dan paling suci. Ketawa terus, belum lagi mentalnya hebat, semiskin apapun dia tetap tegar. Betul enggak? Makin miskin makin gini jalannya. Untuk menyembunyikan dia nggak punya duit. Betul enggak? Orang Indonesia kok, orang Indonesia itu sedih kayak apapun cengenges. Makin banyak utang, lu gimana enggak punya kerjaan berani kawin di sini. Terus istrinya hamil. Malah kredit motor. Betul enggak? Betul enggak? Berani kok di sini. Nanti 3 bulan enggak bisa bayar, paling disita. Indonesia jangan dilawan. Indonesia, Allah, insya Allah dengan pengetahuan saya melihat rakyat Indonesia, aku keliling tiap malam ganti kota, bertemu dengan pahlawan-pahlawan seperti Anda, dan aku yakin suatu hari Indonesia akan memancar menjadi mercusuar dunia. Kamu lihat film-film di televisi, kartun-kartun, Upin Ipin. Kamu pikir milik Malaysia itu bikinan kita. Cuman karena pemerintah kita nggak bener akhirnya dijual di Malaysia. Film-film Jepang itu yang bikin kita. Musik-musik film Jepang yang bikin orang tuli di Jakarta. Piala Dunia yang bikin orang mana? Orang Jawa Barat. Bola dunia untuk sepak bola, orang mana yang bikin? Orang Jawa Barat. Semua yang bikin kita, cuman kita ini rendah hati. Semua orang nggak tahu. Dan yang paling rendah hati dari semua itu kan Yogyakarta. Yogyakarta itu pernah juara PSSI tahun 1938. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kamu ndak usah mentang-mentang. Untuk apa kamu mengungguli orang lain ndak baik. Kamu harus merendah. Sejak itu Jogja ndak pernah juara lagi. Demi kebudayaan dan rasa rendah hati. Jadi kita itu latihannya di Jogja, kipernya itu bukan bagaimana menangkap bola, tapi memperhatikan karakter lawan. Wah, itu penyerangnya setengah mati, giring bola dari sana, oper-operan. Itu kan ditonton bapak ibunya, teman-temannya, latihannya berbulan-bulan itu untuk bisa masukkan bola. Masa kita gagalkan? Kasihan. Monggo masuk, silakan. Nah, gitu Mas. Gitu Mas. Itu sepak bola jadi kebudayaan di sini, gitu loh. Kita juga gitu, kalau nyerang, Jogja itu kalau nyerang Mas, sampai depan gawang tinggal dul masuk, itu di sini muncul kearifan. Nggak tega, ini bisa shock ini kipernya ini. Bisa stres ini. Siapa tahu bapaknya sudah tua, stroke ini nanti kalau sampai kemasukan. Akhirnya mau dimasukkan nggak jadi, mangke mawon terus balik, gitu Mas. Itu Yogyakarta. Jadi Mas, tidak ada manusia dengan kekayaan psikologi dan kebudayaan melebihi bangsa Indonesia. Kita bangsa yang tangguh, negara kayak apapun, 2014 kayak apapun, rakyatnya tetap tangguh seperti Anda sekarang ini. Memang alhamdulillah kalau 2014 bisa kita rubah benar-benar pemerintahannya. Tapi Anda tidak mungkin mendapatkan pemimpin sejati dari parpol. Sementara yang selain parpol tidak boleh mengajukan calon presiden. Saya punya sistem, tapi saya tidak akan ngomong, mereka tidak butuh saya.
Saya punya sistem untuk masa depan Indonesia, bagaimana pemilunya, bagaimana politiknya, bagaimana konstitusinya. Saya bisa ceritakan kepada Anda kesalahan dasar Republik Indonesia, saya bisa ceritakan tapi tidak baik di sini, kapan-kapan aja. Artinya saya tahu insya Allah mempelajari semuanya, saya temannya KPK, saya temannya Anas, saya temannya yang terdakwa, saya juga temannya yang mendakwah. Saya temannya semua orang, saya bisa masuk penjara mana saja, kapan saja, jam berapa saja. Saya boleh masuk kantor mana, kapan saja, di mana saja. Tanpa ada halangan, karena apa? Karena mereka senang kalau ada saya. Itu aja, jadi saya boleh masuk kemana-mana. Saya kalau mau masuk Cikias, tidak boleh ada persyaratan. Tidak boleh diperiksa, tidak mau saya. Kalau saya dibutuhkan suatu hari saya pernah mengantarkan rombongan ke Cikias, saya bilang, saya datang tapi jangan ada pemeriksaan dan harus percaya sama saya, dan menteri-menteri boleh datang kecuali Andi Malarangeng. Andi Malarangeng tidak boleh datang, kalau dia saya lihat ada wajahnya saya akan balik, tidak akan masuk ke pintu Cikias. Bener Mas, begitu saya masuk tidak ada pemeriksaan, terus mereka bilang, ini beres-beres sudah sama Cak Nun, tidak ada masalah, beres, aman, gitu mereka keamanannya. Jadi saya masuk, moto boleh, teman-teman moto boleh, video boleh, tidak ada masalah. Dan kemudian kita rapat, SBY mengatakan, saya mohon Cak Nun memimpin rapat karena saya tidak menguasai masalah, gitu. Ya kalau gitu saya aja presidennya Pak, saya bilang gitu. Ya tapi akhirnya saya pimpin rapat dan yang seharusnya berjam-jam saya ringkes 40 menit selesai semua masalah. Saya tidak akan ceritakan masalah apa. Dulu saya masih bantuin awal-awal. 2004 sampai 2008 saya masih bantuin dikit-dikit, sekarang saya tidak bantuin lagi. Karena sudah keterlaluan, jauh melebihi Soeharto jahatnya sekarang ini. Ya, tapi tidak usah dinikmati kejahatan orang. Ya. Juga tidak usah nangis. Ya, oke, jadi Mas gitu ya Mas. 2014 saya ingin peringatkan satu hal. Pertama, pastikan kemandirianmu. Rizki siapa yang punya? Allah. Sudah tahu? Anda kerja terus. Nanti kalau upamanya kesibukan kita di Indonesia 2014 bukan pemilu, tapi bencana alam, tolong siap. Kalau upamanya ada 9 gunung akan meletus di Pulau Jawa, dan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Flores akan berderet-deret upamanya sampai 16 sampai 21 gunung, jangan kaget. Di sini kan jauh dari gunung. Tenang sampean, cuman deket dari pantai masalahnya. Duk, wiritan soal air, nanti saya kasih wiritan soal air supaya air taat sama Anda semua. Gitu loh. Sekarang sudah ada, saya tadi sudah nyatat berapa bencananya tadi? Sampai Januari 3 minggu ini sudah ada 110 titik banjir. Puting Beliung berapa ya? Ada yang nyatat enggak tadi? Sudah saya catat itu. Pokoknya Januari ini tok itu sekitar 130 lebih Mas. 3 minggu, seminggu yang lalu baru 91 titik bencana. Sekarang sudah 130 lebih. Itu yang Puting Beliung, yang longsor, yang banjir, yang gunung marah dan seterusnya. Dan ini baru warming up. Ini baru pemanasan. Saya tidak akan ceritakan juga teknisnya secara vulkanologis. Dan tolong wartawan tidak usah ngomong ini di medianya. Saya ingin ngomong sama Anda sebagai saudara saya. Tolong seluruh panglima, jadi dapur utama gunung dari Aceh sampai Flores itu di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu dia punya anomali. Gunung itu supaya kalau meletus tidak keras-keras itu ditusukin Mas, dilobangin. Maka distribusi magmanya akan terbagi. Tapi kalau Merapi tidak bisa ditembus. Jadi kalau Merapi sampai meletus beneran itu tidak bisa diatasi. Gunung Semeru yang besar bisa kita tembus. Jadi angin, magma, desakan-desakan energi bisa terbagi-bagi ke banyak tempat dan tidak besar-besar akibatnya. Nah, Merapi ini dapurnya gede banget. Di bawah sekitar 15 km dari atas. Kalau Krakatau, di sebelah mana Krakatau? Krakatau itu tingginya 12 km, berarti mahmanya sekitar 13 sampai 14. Nah, dapur Merapi ini paling bawah, di atasnya ada saluran dapur yang ke sana Aceh,
ke sana Flores, dan itu semua gunung-gunung ada di bawah kepemimpinan Gunung Merapi. Dan sekarang, mohon maaf, siapa orang nomor 1 vulkanologi di Indonesia? Siapa? Yang dulu waktu Merapi, yang sering ngomong di televisi. Kayak ada, pokoknya siapapun. Nah itu mereka sekarang dalam waktu ini pergi ke Jogja. Kenapa? Karena kalau ilmu sudah tidak bisa membaca alam, kamu harus kembali kepada mitos-mitos tentang alam. Harus kembali kepada orang-orang tua yang punya pengalaman tentang alam. Harus kembali ke mitologi, dan mereka tidak bisa menemukan para mitolog kecuali di Jogja. Sehingga nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah ada sedikit clue, sudah ada sedikit pengetahuan ini akan meletus benar apa tidak. Tapi sekarang gejalanya sudah seperti itu. Sehingga sudah kita pikirkan cara mengurangi atau memperkecil kurban bagaimana. Jadi gunanya acara kita ini adalah supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau Anda mendapat syafaat Rasulullah, kalau Anda mendapat cintanya Allah, maka Anda akan terlindung. Itulah gunanya kita ketemu seperti ini. Maka saya mohon setiap bulan ada acara seperti ini, semua potensi-potensi kita naikkan panggung, yang selawatan, yang nyanyi, yang apapun tidak ada masalah, tapi ini menjadi milik kita bersama. Kalau perlu beliau ngajak rapat beberapa siapa yang berminat untuk ikut menjadi pelaku utama di acara ini, tolong kumpul di rumah tanggal sekian, kita makan bersama sambil merunding apa isinya. Supaya tidak tergantung oleh yang bapak-bapak, tapi bersama-sama milik Anda. Itulah yang saya lakukan di seluruh Indonesia. Saya cuma tuturi Handayani. Gitu loh teman sekalian. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi 2014 ini, saya khawatir setelah April itu. Saya khawatir. Ya tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang penting, gini aja. Di tempat Anda ini harus punya tabung, harus punya perlindungan lokal di antara Anda. Apapun yang terjadi di Indonesia, Anda tidak bentrok satu. Gitu kan? Tidak bertengkar satu sama lain. Gitu loh, itu kita jamin. Apa itu karena politik parpol, apa itu karena pilcaleg, pilpres, karena bid'ah, karena syirik, pokoknya kita jamin ada yang bertengkar. Nah teman-teman sekalian, saya tidak bisa menjawab banyak hal. Saya hanya bisa ikut mengawal, menemani Anda semua, membaca semua yang akan terjadi, siapa tahu Allah ngasih tahu juga, tapi kalau Allah tidak, kan Allah kan mengetahui semua rahasia yang kita tidak tahu sebenarnya Mas, kita hanya bisa minta bocoran dikit-dikit gitu dong. Gitu loh Mas. Meskipun selama ini saya, mohon maaf ya, misalnya Gunung Merapi meletus itu tanya sama teman-teman. Jadi misalnya, ini boleh ya saya cerita gini ya. Waktu Merapi meletus itu kan saya sudah tidak tahan ngelihat korbannya. Anda yang wartawan saya kasih tahu ada 193 titik penampungan yang didatangi wartawan cuma 2. Yang dapat bantuan cuma 2 tempat. Karena apa? Karena dekat sama airport. Sementara yang di Muntilan, di Klaten, di Boyolali, di mana tidak ada yang datengin. Dan saya keliling, sehingga akhirnya saya putuskan saya tidak tega lagi melihat masyarakat sudah hancur lebur karena luapan Merapi, karena pasir, karena panas, karena segala macam. Akhirnya saya naik Gunung Merapi. Saya naik 2 km di bawah puncak dalam keadaan masih erupsi dan wedus gembelnya masih terus meluap. Saya kejar-kejaran sama wedus gembel pakai trail. Jadi kalau saya terlambat 20 menit saya mati. Turun lagi, terlambat 2 menit saya mati lagi. Yang penting saya sudah ke atas menegaskan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya menentukan meletus atau tidak meletus, saya tegaskan ke atas. Harap tahu Mbah Marijan itu meninggalnya di bawah puncak 12 km. Saya naik 10 km dari Mbah Marijan, masih naik 10 km lagi, jam 2 malam saya di sana. Saya nekat, istri saya tidak tahu. Istri saya tanya di mana, lagi minum-minum nih, ngopi-ngopi gitu. Padahal saya di atas Merapi. Gitu. Nah, pulang dari sana saya mendapat keyakinan sudah tidak akan meletus lagi. Sehingga waktu subuh saya umumkan di tempat Mojopat Syafaat itu, saudara-saudara tidak ada lagi letusan Merapi, sudah ada MOU, saya bilang gitu. Sudah ada kesepakatan. Kalau saya salah, bayangin itu. Alhamdulillah, Allah melindungi. Jadi bukan karena Merapi nggak mau meletus, cuman Allah nggak tega sama saya. Ainun sudah terlanjur ngomong gitu ya, sudah kalau gitu nggak usah meletus lagi. Gitu, akhirnya gitu loh Mas.
Loh ini mungkin nggak seperti ini? Jadi sampean suatu hari tidak tega sama istri. Istri kok rajin banget, mengabdi banget. Ya Allah, nggak tega. Kadang-kadang naik becak, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik angkot. Mau loh istriku. Saking nggak teganya suatu hari sang suami ngomong, Dek, insya Allah dek kalau ada rezeki paling lama setahun lagi saya belikan mobil meskipun jelek. Padahal nggak punya duit. Tapi karena saking terharunya ngomong gitu. Setahun kemudian nggak punya duit. Terlanjur janji sama istri. Nah, ngomonglah sama Allah, ya Allah saya ini terlanjur ngomong sama istri saya, ya Allah. Oh dia setia banget ya. Saya nggak tahan, saya janji belikan mobil. Tapi sekarang saya nggak punya duit ya Allah. Apa engkau tega ya Allah melihat aku malu kepada istriku? Lindungi aku dong ya Allah, jangan jaga martabatku ya Allah di depan istriku. Aku terlanjur janji nih. Itu doanya gitu mas. Ya Allah jangan permalukan aku di hadapan istriku. Dia sangat setia dan aku sangat mencintai dia. Kalau nggak jadi aku beliin mobil, nanti hancur cinta kami berdua ini. Ya Allah. Nah, ngomong gitu sama Allah, insya Allah dapat rezeki beli mobil. Gitu caranya sama Allah. Sama Allah tuh jangan kayak sama presiden takut-takut gitu. Allah itu terbuka. Kadang-kadang ngomong agak kurang ajar dikit gitu. Ya bukan saya ini jangan terus MH mengajarkan kurang ajar kepada Tuhan, ya jangan gitu. Maksud saya itu enggak gitu. Maksud saya itu sama Allah itu, saya nanti kasih contoh-contoh lah. Banyak sekali contoh-contoh. Sama Allah itu yang manja. Kalau orang Madura, ini sudah saya ceritakan 1000 kali lah. Anda pasti sudah dengar, tapi sebagian yang belum dengar, tolong enggak usah tanya kepada yang sudah dengar. Orang Madura cari ikan, pakai perahu di laut, sampai maghrib enggak dapat ikan. Terus marah dia sama Allah. Gini dia, ya Allah, katanya Rahman Rahim sampean itu. Mana Rahman Rahimnya itu loh, mana? Mosok sampai maghrib gini saya enggak dapat ikan satu pun, nih mana? Katanya Rahman Rahim, dan saya kalau sholat jadi ragu-ragu ini saya gitu kan. Gitu, itu orang Madura. Ya kasihlah 5 ekor saja ya Allah, karena aku harus pulang bawa ikan. Untuk aku 1, istriku 1, anakku 3, 5 aja. Masa Rahman Rahim ngasih 5 enggak mau, gitu kan? Lah Tuhan maha besar, maha penuh kasih sayang, ada ikan meloncat 5 mas ke perahunya. Dapat 5, gini lagi, masa 5 beneran? Ya 10 lah. 15 udah masa 5 beneran ya kok saklek amat yang itu kan. Nah, ini untuk memberi contoh keakraban sama Allah. Meskipun jangan kurang ajar tapi keakraban gitu loh. Kan ini qarib kata Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang meminta kepadaku, katakan kepadanya bahwa aku dekat dengannya. Dekat itu bahasa Indonesianya apa? Akrab, dari kata qarib. Qarib itu kalau lebih dekat akrab. Jadi Anda yang akrab ilallah, yang akrab sama Allah. Meskipun ya kalau orang Madura ini agak kurang ajar juga. Sudah dikasih 5, masa 5 kok saklek amat gitu kan. Tapi karena Allah maha sayang dikasih mas. Ikan bertaburan naik ke perahunya sampai penuh. Sampai dia malu-malu, dia seret ke pantai. Begitu sampai di pantai ada asap membubung. Loh kok di desa saya itu? Begitu dia bertanya-tanya, rumah siapa yang terbakar? Ada orang berlarian, Cak, rumah sampean yang terbakar itu. Rupanya rumahnya terbakar. Menurut dia ini gara-gara dia kurang ajar sama Allah tadi. Sudah dikasih 5 masih minta lebih. Maka dia bilang gini sama Allah, ya Allah, tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa-bawa ke darat? Itu, ini dagelan ya, ini anekdot, bukan beneran. Ini sekedar untuk memberi contoh bahwa Anda harus akrab sama Allah. Kalau Anda tidak akrab sama Allah, terus akrab sama siapa? Siapa yang bisa menolong Anda melebihi Allah, kan begitu. Jadi kalau dari pengajian ini Anda mendekat lebih akrab lagi kepada Allah, sudah luar biasa. Gitu loh teman sekalian. Ini saya terlalu panjang ngomong. Muatan-muatannya sudah lumayan ya malam ini ya. Bid'ah sudah, syirik sudah. Syirik kok dikit. Anda percaya sama saya muslim? Dari apanya Anda lihat saya muslim? Dari baca ayat. Nah, kalau soal baca ayat aja bule-bule banyak pintar soal baca ayat. Banyak
orang komunis, orang Kristen pinter bahasa Arab dan bisa baca Quran. Apakah bisa salak ini kita sebut enak hanya dengan melihat salaknya? Tidak bisa kan? Harus kita rasakan tuh. Jadi apakah bisa seorang disebut muslim atau orang baik atau orang soleh hanya dari serbannya? Hanya dari pakaiannya? Tidak bisa kan? Jadi makanya di awal tadi saya katakan Anda jangan percayanya sama saya, percayanya sama Allah. Dari saya Anda kritis. Kalau baik Anda pakai, kalau jelek ya Anda buang gitu loh. Sayanya jangan jadi pedoman. Anda kepada Allah jangan dihalangi oleh siapapun kecuali dikawal oleh Rasulullah SAW. Antara Anda sama Allah jangan ada MUI, jangan ada NU, jangan ada Muhammadiyah, jangan ada pemerintah, jangan ada siapapun. Anda sama Allah harus otentik terus menerus, gitu ya. Oke, nah jadi bisa nggak saya sebut Anda musyrik? Bisa nggak? Wong Anda muslim aja nggak bisa kok. Di mana letaknya muslim? Di pakaiannya apa di hatinya? Di mana letak kafir? Di pakaiannya apa di hatinya? Di mana letak musyrik? Di hatinya apa di bajunya? Semua ada di dalam rahasia hati masing-masing manusia. Jadi kita tidak bisa mengkafirkan orang hanya karena pedoman yang kelihatan. Tidak bisa. Dan kalaupun bisa, Anda tidak punya hak mengkafirkan orang. Karena Allah saja punya pedoman yang sangat demokratis. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Siapa mau percaya, percayalah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Kata Allah begitu. Lah kok Anda kok melebihi Allah? Emang Anda jubirnya Allah? Ponaannya, misan, nak sana, manajernya Allah atau gimana? Allah aja enggak apa-apa kok. Allah kalau mau kafir, kafir aja. Kata Allah. Kalau muslim, muslimah. Kok kita kok melebihi Allah, kan gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau dikafirkan orang bilang Alhamdulillah. Dimusyrikan Allah bilang Alhamdulillah. Terus kalau doamu tidak sampai ke Allah, kan gitu kan. Doa yang sampai ke Allah itu cuman amal soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak soleh, kan begitu kan. Selebihnya tidak. Jadi kalau saya mendoakan Anda tidak sampai toh. Kata Ustadz, ada Ustadz bilang gitu. Jadi Ustadz mengatakan, untuk apa kamu sholawatan, doa-doa nggak akan sampai ke Allah? Kan sudah jelas siapa yang sampai. Saya tanya, siapa yang doanya pernah sampai ke Allah? Ada satu contoh. Emang pernah ada yang doanya sampai ke Allah? Emang ada yang tahu kalau sampai apa nggak sampai? Emang sampai ke Jakarta? Kan nggak tahu mas. Jadi kalau ada Ustadz mengatakan, nggak usah sholawatan, nggak akan sampai ke Allah. Nggak usah doa-doa wirid-wirid kayak begitu, nggak akan sampai ke Allah. Anda langsung berdiri, Pak Ustadz saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mohon kepada Allah agar Pak Ustadz kakinya kelindes truk satu. Loh kok kamu doa begitu? Tenang aja Ustadz, nggak akan sampai ke Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Daun-daun, gunung, angin, laut, ombak, semuanya bertasbih kepada Allah. Maka lagu apapun asalkan tidak melanggar syariat, semua lagu itu baik dan mudah-mudahan diterima Allah asal niatnya untuk mencintai Allah, untuk mendekatkan semua yang mendengarnya kepada Allah. Boleh rock. Tepuk tangan untuk Mas Dani. Yuk. Oh, maybe I got your number, and
Mas Bayu Kuncoro pada Bonang. Mas Saryoto Saron. Saya ingin tanya sama beliau-beliau ini, pengajian Dharma Bangsa ini ini boleh didatangi orang yang agak belum oke atau hanya boleh didatangi orang yang sudah alim-alim? Siapa yang jawab? Saya monggo. Fadal. Gimana? Gini, ini saya itu berpendapat gini, Ustaz. Kalau bisa pengajian itu semua orang berani datang. Nggak hanya orang yang sudah santri-santri, sudah rajin-rajin sholatnya. Semua orang berani datang. Itu lebih bagus atau pengajian yang lebih bagus itu yang didatangi orang yang sudah baik-baik? Tidak, yang pertama. Yang pertama. Ya. Ilan Nur. Jadi kalau sudah orang yang sudah nur, ngapain lagi pengajian? Kan gitu. Justru pengajian yang bagus adalah kalau yang datang ada yang pakai, pokoknya yang macam-macam, semua orang. Sejelek apapun kita persilakan datang, gitu kan? Harap tahu Rasulullah dulu ketika mulai berdakwah ada orang Islam enggak? Istrinya pun belum. Jadi kalau pengajian itu, kalau dakwah itu hanya didatangi, bolehnya hanya oleh orang yang sudah alim-alim, Rasulullah enggak akan pernah bikin pengajian, karena waktu itu tidak seorang pun yang masuk Islam. Jadi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar Dharma Bangsa. Semua bangsa Indonesia boleh datang ke sini. Kalau ada yang Kristen boleh enggak? Boleh. Enggak punya agama boleh? Boleh semua. Yang penting kita mencari kebenaran bersama-sama. Mencari kejujuran. Bersikap datang dengan sikap yang suci hatinya. Tidak punya niat jahat. Mau belajar bareng-bareng. Membuat aman satu sama lain. Berarti Anda semua sudah mukmin kalau Anda sudah aman satu sama lain. Gitu ya Ustaz ya? Oleh karena itu saya ingin nanti kita akhiri dengan lagu yang Islam banget dalam tanda petik atau yang kebangsaan lagunya. Yang kebangsaan. Bener yang kebangsaan ya. Dan saya nggak akan tanya Anda ini orang baik atau buruk karena setiap orang harus melihat dirinya masih buruk, betul enggak? Termasuk saya. Boleh nggak saya di sini merasa lebih baik dari Anda? Kan nggak boleh. Kan begitu kan seharusnya. Jadi enggak kok terus saya datang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kalau engkau, wah itu kan, kayak nabi-nabi ya gitu loh. Mbak sudah bersahabat saja, ketawa-ketawa, asal saling mencari kebaikan, gitu ya maksud saya ya. Serem sekali-sekali enggak apa-apa asal bareng-bareng gitu loh. Nangis bareng, ketawa bareng, enggak usah terus. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ayo. Nah. Iya, ngono, iya gitu. Ngerti maksud saya teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar Dharma Bangsa. Kenapa kok namanya Dharma Bangsa? Why do you love me? Why? Soalnya kata Dharma Bangsa itu bagus banget. Itu masalahnya. Dharma itu artinya sedekah. Orang hidup itu ditentukan oleh dharmanya. Serve others. Semakin banyak kita melayani yang lain, semakin tinggi derajat kita. Maka pilihannya dharma, bukan zakat tapi sedekah. Dharma kan sedekah. Kalau sedekah kan inisiatif sendiri. Kalau zakat kan disuruh. Hebat mana? Hebat sedekah. Maka kenduri itu sangat baik. Selamatan. Sangat baik kalau niatnya untuk bersyukur sama Allah, betul enggak? Kan gitu. Nah, jadi nanti kita akhiri dengan lagu Medley Nusantara. Bersama-sama kita.
Nah, sebelum kita akhiri mungkin dari beliau, dari pimpinan Dharma Basa, dari ini beliau dulu dosen, sampai sekarang dulu ketemu beliau pertama di Cempaka Putih. Saya diundang oleh Yarsis, waktu itu saya agak berkuasa di Indonesia karena seluruh pasukan waktu itu mengacu ke saya di zaman reformasi. Saya bisa nurunin ini, naikin itu, saya bisa jaga ini, jaga itu. Waktu itu saya tinggal di Kelapa Gading, sehingga Kelapa Gading kan kota Cina. Seharusnya dihancurkan oleh massa sebagaimana di Glodok, tapi Kelapa Gading kan aman. Sampai akhirnya setelah reformasi Cina-Cina ngumpul, selamatan ngundang saya, terima kasih ke saya karena kalau nggak ada Cak Nun di Kelapa Gading sudah hancur lebur Kelapa Gading. Kata mereka, saya kaget sendiri ya toh gitu. Padahal ya saya nggak merasa melindungi apa-apa, ya karena memang orang nggak jarah ke sana. Yang dijarah cuma di Glodok sama Jakarta Tengah, Jakarta Kota aja. Kita diuji. Nah, saya tidak mau terpengaruh sama surga neraka karena saya fokus ke Allah. Kalau Anda fokus ke Allah, kira-kira dimasukin neraka apa surga? Ya enggak usah dicari, surganya mesti dapat. Karena fokus kepada Allah. Kan itu enggak? Beliau punya toko, punya makanan misalnya, terus saya sibuk sama makanannya. Tapi saya enggak pernah menyapa beliau. Seneng enggak dia? Jadi mending saya fokus ke dia, menyapa dia, salaman, ngobrol, minta rokok, gitu kan, segala macam. Dia seneng karena saya fokus sama beliau, saya dikasih makanannya enggak? Kok asih berlimpah-limpah, gitu caranya mas. Kalau saya cinta sama Allah, Allah enggak tega dong, gitu loh. Jadi jangan terpengaruh sama surga neraka, wong ente juga enggak tahu surga, enggak tahu neraka kok. Kan neraka surga itu kita enggak tahu apa-apa sama sekali. Kata Rasulullah, begitu engkau membayangkan surga, bukan itu, kan gitu. Jadi ngapain lo? Mending Allah jelas menjelaskan dirinya, aku ini Ahad, aku ini Wahid, aku ini Rahman, aku ini Rohim, aku ini Alim, aku ini Halim, aku ini Wadud, aku ini Matin, kan gitu. Allah menjelaskan dirinya. Kalau Allah tidak menjelaskan dirinya, kita tidak punya pengetahuan tentang Allah. Itulah gunanya agama. Kalau tidak ada agama, kita tidak mengenal Allah. Kenalnya ya ada yang tiga, ada yang dulu kan matahari jadi Tuhan, bulan jadi Tuhan. Jadi itu Tuhan banyak. Ada angin itu juga Tuhan, air Tuhan, banyak Tuhan. Akhirnya jadi tiga. Setelah sekian abad jadi tiga. Ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Kan gitu kan? Terus berkembang lagi jadi satu. Tuhan itu ya satu itu tok. Udah. Terusnya apa? Terusnya apa? Kalau mau memuncak lagi setelah satu apa? Udah nggak ada lagi toh. Masuk Tuhan separuh, 3/4. Udah. Jadi kita sudah sampai ke puncak kesadaran, yaitu namanya tauhid. Nah sudah dengan tauhid, hanya dengan Allah, ya sudah nggak usah mikir yang lain-lain. Makanya dalam cari uang juga jangan cari uang. Bikin orang lain percaya sama Anda, bikin orang lain aman sama Anda, maka Anda memproduksi apapun, berjasa apapun, orang merasa aman, maka Anda akan dititipi banyak jasa. Kan begitu dalam bisnis, betul nggak? Kalau orang merasa aman sama Anda, berarti Anda al-amin. Kalau Anda al-amin, rezekimu banyak. Orang merasa aman sama Anda kok. Jadi fokusnya jangan ke uangnya, fokusnya sama bikin diri kita menjadi orang yang orang lain merasa aman dan percaya sama kita. Maka uang akan datang, rezeki akan datang, betul nggak? Yang dimaksud tidak peduli sama surga. Sebenarnya tidak peduli itu juga pura-pura. Sama Allah, aku tidak peduli surgamu ya Allah. Gitu kan, itu Allah juga tahu, Allah itu juga acting gitu loh. Allah itu acting, mohon maaf ya. Ini agak dikit, saya buka dikit. Emang Allah kan marah. Aku marah kepada hambaku, gitu kan? Emang Allah punya kebutuhan untuk marah? Emang Allah kurang apa sampai marah-marah? Kalau kita semua kafir, Allah rugi enggak? Lah ya enggak. Untuk apa dia marah? Dia pura-pura marah supaya kamu itu mikir. Dia enggak marah beneran. Misalnya Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Aku lapar, wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku makan? Aku kesepian, wahai hambaku, kenapa engkau tidak menyapaku? Gitu. Masa Allah ngomong gitu? Terus kalau kita pakai bahasa literer, yang bener aja. Masa Allah butuh minum? Masa Allah lapar? Masa Allah kesepian?
Kan gitu kalau kita pakai bahasa literer. Itu bukan literer, itu tidak linier. Sama dengan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil Anwar. Emang bener 1000 tahun? Kan maksudnya nggak 1000 tahun bener toh? Maksudnya semangatnya tidak terbatas, gitu loh. Tapi nggak terus 1000 tahun, ya enggak. Jadi kalau Allah mengatakan aku lapar, bukan berarti Allah lapar. Dia cuma mengatakan aku bertempat tinggal di rumah hamba-hambaku yang tidak punya makanan. Aku bersama mereka. Aku bersama hamba-hambaku yang kehausan, tidak punya minuman. Aku ada bersama hamba-hambaku yang kesepian, tidak ada yang menyapa. Kalau engkau menyapa mereka, berarti engkau menyapaku. Indah kan? Itu maksudnya Allah, enggak terus Allah lapar bener, aduh lapar ya masa Allah lapar. Tapi begitulah Allah bermain sandiwara sama kita, kan asik. Gitu loh. Terus kita Allahu Akbar dipuji-puji, terus Allah seneng dipujian, enggak. Wong Allah itu tinggal kun gitu, bubar semua alam semesta ya bisa toh. Nah iya, jadi Allah itu enggak gitu. Maka saya sama Allah enggak mau terjebak, alah pura-pura surga nih. Enggak akan aku terganggu oleh surga dan neraka. Karena aku cinta, fokus hanya kepadamu ya Allah. Innama ashku bathi wa husni illa ilaika ya Allah, wala ila akhir. Itu kira-kira. Terus ya sudah sana masuk surga gitu. Endingnya gitu loh. Terakhir sebelum kita nyanyi bersama. Ada 2 orang di neraka. Allah suatu hari jalan-jalan lihat-lihat, aduh anak-anak ini ngapain di neraka? Ada yang disetrika pakai api, ada yang dimasukin kolam tai, ada yang macam-macam lah. Terus Allah tertarik sama 2 orang. Jibril, sini Jibril. Panggil 2 orang itu yang sana sama yang sana, suruh ke sini. Terus Jibril terbang, anak 2 itu diambil, dibawa ke Allah. Terus Allah gini, ngapain kamu masuk neraka? Kira-kira, gambaran kemanusiaannya, tapi kan tidak mungkin Allah begitu. Allah kan laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun, jadi ngomong apapun tentang Allah kan salah. Kita hanya menggambarkan untuk pemahaman kita. Ngapain kamu masuk neraka? Si hamba menjawab, si A ini menjawab, ya Allah saya ini selama hidup nggak pernah berbuat baik ya Allah. Sekalipun saya nggak pernah berbuat baik, semua yang saya lakukan itu buruk. Terus kata Allah, alah, ya pantas kamu masuk neraka. Kamu ngapain? Satunya, ya Allah, saya itu selama hidup di dunia belum pernah taat kepadamu ya Allah. Satu kali pun aku nggak pernah taat. Oh, pantas. Udah pulang. Itu akhirnya diusir sama Allah. Pulang. Balik sana. Nah, ketika Allah mengusir 2 orang ini reaksinya berbeda. Yang satu lari cepat sekali, yang satu lari sambil noleh gini. Tertarik Allah, ini ada 2 fenomena ini. Ada 2 gejala. Balik, sini. Akhirnya oleh Jibril diambil lagi. Kenapa kamu tadi lari cepat sekali? Aku kan sudah bilang ya Allah, selama hidup di dunia aku belum pernah taat kepadamu. Begitu kamu perintah aku, senang sekali aku lari secepat-cepatnya demi ketaatanku kepadamu meskipun cuma sekali ini. Oh jadi kamu lari cepat tadi karena taat kepadaku? Iya ya Allah, lumayan 1 kali. Itu kan. Terus kata Allah, ya sudah kamu masuk surga. Gitu mas. Terus lah kamu ngapain kok tolah-toleh? Saya itu demi Allah disuruh balik sama Allah tadi itu bingung. Ini maksudnya disuruh balik ke neraka apa ke surga? Saya bingung gini-gini. Tapi akhirnya saya husnudzon kepada Allah. Pasti maksudnya disuruh pulang ke surga ini. Gitu. Oh, jadi kamu tadi husnudzon sama aku? Iya. Ya sudah masuk surga. Gitu. Loh, begitu murahnya Allah mas. Makanya sekarang berusaha masuk neraka. Ya, siapa tahu nanti dipanggil Allah. Kalau dipanggil, kalau nggak dipanggil mampus lo kan gitu. Oke, saya minta beberapa orang maju ke depan mas. Barang 5 orang untuk jajar bareng-bareng di sini. Ustadz maju 1 soft sini mas. Sama ibu nyanyi ke depan. 2 orang, 3 orang. Ibu mau nggak bu? Yuk kita nyanyikan bersama medley Nusantara. Yuk, Kiai Kanjeng, standby. Yuk. Duduk sini paling depan, karena jajannya di belakangnya. Ayo, bismillah.
Teksnya. Ini untuk dharma bangsa. Pengajian kebangsaan, Ustaz, fadal Ustaz. Syukuri bahwa Allah bikin kita. Jadi mengingat Allah itu juga dengan mengingat ciptaan-ciptaan Allah. Maka salah satu ciptaan Allah adalah kekayaan kebudayaan Nusantara Republik Indonesia ini yang kita nyanyikan. Kita mulai dari Bali, kemudian kita pergi ke berbagai macam daerah, baru nanti kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yuk. Siar-siar ngiring menjangeran di Jabal Tengah. Siar-siar ngiring menjangeran di Jabal Tengah. Rambiampo Aronawa Kombe. Hey, yang korambiampo Aronawa Kombe. Fetio kibe kumano kumobeko yumano kumoawe ande. Fetio kibe kumano kumobeko yumano kumoawe ande. Oke. Cici periu bilang ke supir dari jauh datang
cahaya yang memancar dari ubun-ubun saudaraku malam hari ini memancar ke langit ya Allah, dan pantulkanlah menjadi berkah dan rizki bagi saudara-saudaraku semua yang berkumpul malam hari ini ya Allah. Amin. Ya laitana ta'iran Saya sama Kiai Kanjeng memohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas semua kekurangan saya, karena saya baru kenal secara resmi dengan Anda malam hari ini. Pasti banyak hal-hal yang saya mungkin keliru, terlalu gini atau gitu. Saya mohon maaf atas semua kesalahan itu. Sebelum kita akhiri dengan Indal Qiyam, sholawat Indal Qiyam, saya mohon dari via Dharma Bangsa bisa memberi kalimat-kalimat supaya kita ke depan bisa lebih tertata dan lebih gembira, meriah dan mendapat berkah dari Allah. Siapa yang akan mewakili? Insanu makhlul khata' wa nisyan. Jadi Anda sama saya pasti punya banyak kelemahan, mungkin salah dalam suatu langkah tertentu, mungkin khilaf, mungkin keliru, mungkin juga ada gejala ketersesatan pada kita. Oleh karena itu menurut saya yang terbaik adalah saling mendoakan. Mudah-mudahan yang baik semakin baik, yang masih keliru-keliru oleh Allah dibenahi menjadi baik. Saya tidak mengatakan saya benar, saya juga tidak bisa mengatakan saya sesat, tapi pokoknya kita saling mendoakan. Yang kalau ada yang masih kurang baik, kita doakan. Masih sesat, kita doakan. Kita tidak akan membenci siapapun. Saya mohon izin untuk mengungkapkan satu hal dulu. Sebelum Adam alaihissalam diciptakan, bumi sudah dihuni beberapa kali oleh makhluk ciptaan Allah sebelum manusia yang kita sebut Homo sapien ini. Tapi gagal. Sebenarnya Allah memberi prinsip yang sama. Makhluk apapun sejak Muhammad, kemudian yang tertua adalah Kanzul Jannah, kemudian Jibril dan lain-lain, kemudian Jin, Banu Jan dan seterusnya. Prinsipnya cuma satu. Dilepas ke bumi, dilepas ke planet-planet, ke alam semesta, tujuannya untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hampir semuanya tidak lulus. Setelah Nabi Adam turun sebagai aksani takwim, makhluk hibrid terbaru yang paling sempurna sesudah makhluk-makhluk yang lain gagal di muka bumi, itu pun masih mengalami 6 kali kegagalan. Di zaman Nabi Nuh kan mengalami umatnya dihukum karena gagal. Dan itu massal besar-besaran. Kemudian 6 kali sampai zaman Atlantis, zaman Sunda Wiwitan, zaman macam-macam. Zaman Inka Maya, ada 6 kali kegagalan. Dan sekarang ini kita di ambang kegagalan yang ke-7 kalau kita tidak berdiri bersama seperti ini. Dengan kita berselawat bersama, kita menyadari kekurangan-kekurangan kita, insya Allah tahun ini akan beralih menuju hari depan di mana Anda semua orang-orang yang diselamatkan Allah, karena Anda lah yang akan membangkitkan masa depan bumi ini, terutama Republik Nusantara Raya kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Anda pulang ke rumah dikawal oleh tambahan malaikat, oleh kemudahan-kemudahan dari Allah. Yarzukhu min haitsu la yahtasib. Kita ikhlas satu sama lain. Dan keikhlasan kita ini insya Allah akan menyebar ke seluruh Nusantara.
sehingga semua bangsa kita akan kompak menjadi satu untuk mengangkat kembali derajatnya, untuk menyejahterakan kembali hidupnya, dan untuk mendekatkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dari sana urut. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.